Hari ini aku akan menunjukkan cara membuat konten YouTube di topik keuangan. Dan kabar baiknya, kalian gak perlu ngerti tentang keuangan, gak perlu jago animasi, dan bahkan gak perlu bisa berbahasa Inggris. Kalian tetap bisa menjangkau penonton Amerika atau Eropa. Sebagian dari kalian pasti udah tahu jika topik keuangan adalah salah satu topik dengan bayaran tertinggi di YouTube. Bahkan dengan ribuan views saja, bayaran di niche keuangan masih bisa menghasilkan cuan yang lumayan setiap bulannya. Hal ini bisa terjadi karena pengiklan bersedia untuk membayar lebih untuk menjangkau penonton yang tertarik keuangan. Jika video keuangan berdurasi 8 menit mendapatkan 10.000 views, maka estimasi pendapatannya bisa $100 sampai $250, atau jika dirupiahkan sekitar 1,6 juta sampai 4,6 juta. Dan bayangkan saja jika kalian mendapatkan 1 juta views per bulannya. Angka ini tentu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan niche lainnya. Akan tetapi, tantangan sebenarnya dari niche keuangan bukan visual, bukan audio, tapi dari skrip atau naskah itu sendiri. Hal yang paling penting adalah konten yang memberikan banyak pengetahuan tentang keuangan, karena penonton di topik ini ingin belajar tentang uang, bukan sekedar mencari hiburan. Dan ini akan jauh lebih menantang jika target penonton kalian adalah orang Amerika yang umumnya lebih berpengetahuan dan kritis tentang topik keuangan. Mereka memahami keuangan dengan baik, mereka menganalisis data dan dengan mudah memahami apakah konten kreator yang mereka tonton benar-benar mengerti apa yang dibicarakan. Masalahnya, banyak dari kita sendiri yang belum sepenuhnya mengerti tentang keuangan. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana video kita bisa tetap disukai dan dipercaya oleh penonton Amerika? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana dan faktanya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan waktu yang sangat singkat. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Sebagai referensi, kalian bisa lihat channel keuangan yang namanya Bob Invest ini. Channel ini itu baru bergabung di YouTube pada 11 Juli 2025 dan sudah mendapatkan 59.000 subscriber dari 35 video yang diupload. Artinya, channel keuangan tanpa wajah ini bisa mendapatkan 59.000 subscriber dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan langsung aja kita lihat di bagian video paling populernya. Especially if you have multiple children or live in a high cost of living area. Someone is working full-time, being away from their kids, missing family dinners, grinding through traffic, and the household is netting $2,000 for the year. That's $8 per workday. That's $1. Semua visualnya menggunakan gambar seperti ini. Jadi yang penting pada konten keuangan adalah skripnya. Dan masih banyak channel seperti ini, seperti Nick Invest, Chris Invest, dan masih banyak lagi. Di sini langsung aja aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat konten keuangan tanpa harus paham tentang keuangan. Pertama, aku akan tanya ke ChatGPT seperti ini. Jika aku punya naskah dari YouTuber lain dan aku akan memberikan naskah tersebut di ChatGPT, lalu aku memintanya untuk menuliskan ulang jadi naskah 100% milikku, apakah bisa? Langsung aja kita kirim untuk menerima jawabannya. Dan di sini ChatGPT menjawab, ya, itu memungkinkan, namun dengan beberapa alasan yang perlu kita perhatikan. Lalu di sini aku tanya lagi, apakah kamu bisa melakukan itu untukku? Langsung aja kita kirim dan kalian bisa lihat ChatGPT menjawab dia bisa ya. Jadi kita tinggal kirimkan aja full naskahnya di sini. Jadi di sini ChatGPT membutuhkan skrip aslinya terlebih dahulu. Nah, di sini aku akan ambil skrip aslinya dari channel Nick Invest ini. Di sini aku pilih dari video yang paling populer, kita klik aja. Untuk mengambil naskahnya itu sangat mudah. Kalian pergi ke deskripsi, di sini ada show transcript. Kalian klik aja. Nanti dia akan menampilkan transkrip atau naskahnya di bagian kanan ini. Nah, jadi kalian tinggal salin aja semua naskah ini ya teman-teman dengan cara tekan semuanya ya sampai ke bawah. Jika sudah semua, kalian tinggal klik kanan lalu copy. Kemudian kita balik lagi ke ChatGPT. Nah, di sini kalian tinggal tempelkan aja naskahnya, paste dan kirim ke ChatGPT. Dan nanti secara otomatis ChatGPT akan memberikan naskah versi original untuk kita. Ya, kalian bisa lihat di sini naskahnya udah dibuatin teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu sampai hasilnya jadi. Sekarang untuk skripnya udah jadi dan ini adalah skrip original yang tentunya akan dipercaya dan akan disukai oleh audiens Amerika. Karena di sini kita ambil langsung dari skrip channel Nicky Invest ya. Nah, langsung aja teman-teman, di sini kita akan buat visualnya. Dan untuk visual di sini aku akan membuat di Google Wix ya. Kalian tinggal ketikkan aja di Google Wix seperti ini.
nanti akan muncul website yang paling atas sendiri, kalian klik aja. Nah, di sini langkah pertama kita akan buat karakternya terlebih dahulu atau maskot pada konten kalian. Nah, untuk maskot atau karakter ini, kalian harus mencari referensi dari karakter yang sudah terkenal agar penonton itu bisa ke-trigger. Nah, caranya kalian tinggal cari referensi aja. Nah, sebagai contohnya, aku akan ambil referensi dari karakter terkenal yaitu Mr. Monopoly. Langsung aja kita buat karakternya. Caranya kita add image, dan di sini kalian bisa tuliskan promptnya di bagian subjek ya. Kita klik, lalu kita tempelkan promptnya di sini. BTW di sini untuk promptnya itu aku buatnya di ChatGPT ya. Kita klik yang generate, nanti dia akan membuatkan karakter. Udah jadi. Sekarang kita akan buat scene by scene-nya. Caranya gimana? Caranya kita balik di ChatGPT. Lalu kita salin narasinya ini mulai dari pembahasan yang pertama ya. Kita salin segini dulu. Lalu kita copy dan kita balik lagi di Wix. Lalu kita tempelkan di sini ya, teman-teman. Kita tempelkan di sini, paste. Kemudian kita atur untuk rasio aspeknya yaitu 16:9 karena untuk video panjang pastikan subjeknya ini tercentang ya. Nah, jika udah kita klik yang kirim. Dan sekarang kalian bisa lihat ya, untuk pembahasan yang pertama visualnya udah jadi. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan yang kedua. Intinya kalian salin aja per beberapa kalimat seperti ini ya. Lalu kalian balik lagi di Google Wix ya, hapus prompt yang sebelumnya. Kemudian kalian pastekan prompt yang baru. Lalu kalian kirim lagi seperti ini. Nah, begitu terus pokoknya sampai semua skrip ini jadi visual ya. Nah, sekarang aku udah bikin beberapa visualnya seperti ini, teman-teman ya. Udah setengah skrip aku lakuin kayak gini dan kalian bisa lihat hasilnya lumayan banget ya. Nah, sekarang kita akan buat audionya. Caranya gimana? Caranya kita balik dulu ke ChatGPT. Tapi sebelum itu, pastikan semua gambar ini udah kalian download ya, karena nanti gambar-gambar ini yang akan kita jadikan visual videonya. Caranya sangat mudah. Untuk membuat audio, kalian balik lagi ke ChatGPT, kemudian salin semua skrip ini ya. Kalian salin aja semua naskah yang ada di sini. Setelah salin, setelah kalian sudah salin semua skrip tadi, kita akan buat audionya. Kalau di sini saya menggunakan aplikasi Editing Pro untuk membuat audionya. Kenapa? Karena di sini gratis dan naratornya itu banyak. Caranya sangat mudah. Kalian klik yang New Project. Lalu selanjutnya kalian masukkan aja background putih seperti ini. Ini saya masukkan gambar background putih ya. Kemudian gambarnya ini kita tarik timeline gambarnya sampai durasi yang kita inginkan. Misalnya voice overnya ingin durasi 2 menit ya, 2 menit gitu ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan skrip yang sudah kita salin dari ChatGPT tadi. Caranya kita klik teks. Kemudian kalian bisa cari aja text to audio. Lalu kalian tempelkan di sini. Kita klik yang done. Kemudian di bagian narator ini kalian bisa pilih ya. Di sini aku pilih yang sedang tren. Dan ini bebas menggunakan suara apa aja. Yang penting cocok untuk kalian atau untuk konten kalian. Di sini disediakan lumayan banyak narator yang bisa kalian gunakan. Nah, sebagai contohnya aku akan memilih Timothy ini sebagai naratornya. Jika udah, kita klik yang centang. Selanjutnya kita klik yang next. Lalu pilih yang split automatically. Nah, buat kalian yang mau aplikasi Editing Pro ini, kalian bisa klik aja link yang udah aku sematkan di kolom komentar. Harganya cuma 55.000, bisa digunakan selamanya. Dan semua fitur Pro-nya tentu aja bisa digunakan. Nah, jika udah, selanjutnya kita tinggal ekspor aja. Nah, untuk ekspornya pastikan resolusinya itu rendah ya, dan AI Ultra HD-nya ini kita nonaktifkan aja. Kenapa? Karena di sini nanti yang kita ambil bukan visualnya tapi audionya doang. Jadi agar menghemat waktu, kita gunakan resolusi yang sangat rendah aja. Selanjutnya jika sudah, lalu kita akan buat project baru. Caranya klik new project dan kita masukin aja beberapa gambar visual yang udah kita buat di Google Wix tadi. Mulai dari scene yang pertama, kedua, sampai scene terakhir ya. Intinya semua kita masukkan. Karena hanya untuk contoh, jadi saya hanya buat sekitar 1 menit video ya. Selanjutnya jika sudah, kalian masukkan seperti ini. Lalu kalian masukkan audionya yang tadi. Karena masih format video, jadi kita masukinnya dengan cara klik overlay, lalu add overlay, dan kita masukin video yang barusan kita ekspor sebelumnya. Nah, di sini karena formatnya masih video, jadi perlu kita ubah menjadi audio. Caranya gimana? Caranya kita cari aja ekstrak audio ya.
Kita cari fitur ekstrak audio. Nah, kita ekstrak aja seperti ini. Nah, fungsinya untuk memisahkan antara audio dan visualnya. Lalu visualnya ini kita hapus. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya kalian tinggal sesuaikan aja ya visualnya ini dengan audionya. Ya, tinggal pas-paskan aja teman-teman. Selain itu, kalian juga bisa menggerakkan dengan cara menggunakan fitur keyframe. Caranya sangat mudah, klik aja gambarnya, kemudian kalian pilih keyframe-nya atau klik keyframe-nya ini. Nah, selanjutnya kalian tinggal besarkan gambarnya atau ubah posisi gambarnya dari yang awal sampai yang akhir. Nah, kalau digerakkan atau diputar, nanti maka hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk menggerakkan keyframe-nya. Selain itu, kalian juga bisa memberikan keterangan otomatis atau auto caption. Di sini juga udah ada auto captionnya, jadi kalian tinggal pakai aja. Jika semuanya udah, kalian bisa langsung ekspor dan upload ke YouTube kalian. In today's world, that often lands near $20,000. Why everything feels hard before this point? When you have little to no savings, your brain is under constant pressure. Every decision runs through fear. What if something goes wrong? What if I lose this job? What if this expense hits at the wrong time? So you play defense. You take jobs you don't like. You avoid risks that could help you grow. You stay quiet when you should negotiate. You react instead of plan. This isn't a